Halo semua, salam kenal, saya Pak B. Dari tahun 90 saya sudah bergerak di bidang AC mobil hingga sekarang. Nama bengkel saya adalah JNO AC Mobil. Mulai dari perbaikan, merawat, serta menjual suku cadangnya AC mobil. Di sini saya akan memberi pengetahuan bagaimana cara kerja AC mobil. Anda bisa belajar, merawat, memperbaiki, dan berusaha di bidang AC mobil. Selamat menonton. Bila mana ada yang kurang jelas, bisa hubungi saya atau tontonlah berulang hingga bisa mengerti dan memahami. Saya mulai dari freon. Bentuknya seperti ini. Kalau dulu lebih besar dan hingga sekarang masih ada dipakai oleh bengkel. Saya anjurkan pakai yang kecil sebab isinya lebih murni. Kompresor isi 1-2 kaleng tergantung mobilnya dan berapa evap pendingin yang dipakai. Jadi contoh mobil ada yang single blower ataupun double blower, bahkan ada yang sentral. Nah, ini alat namanya manifold atau disebut alat pengisian. Nah, sekarang kita mulai dari kompresor. Di jenis kompresor ini ada pentilnya untuk pengisian freon. Ada kompresor yang tidak punya pentilnya, tapi ditaruh di selang seperti ini untuk pengisiannya. Kita kembali ke kompresor. Di sini ada kabel. Bila mana di posisi on, ada arus masuk menuju puli atau clutch, sehingga kompresor dia bekerja. Clutch dan puli menempel menggerakkan kompresor. Kompresor menggunakan freon yang kita isi menuju ke kondensor melalui selang setengah terus ke kondensor. Nah, freon di kondensor diproses, dicairkan dari bentuknya gas, jadi dia mencair. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kondensor itu ada lubang seperti kayak lubang jarum, itu ada 7 lubang, sehingga freon tuh berdesakan, bergesek, dia mencair. Nah, di sini ada yang namanya extra fan, ada di depan kondensor. Kalau di mobil tuh adanya sukanya di depan ataupun di belakang radiator mobil. Nah, fungsi dari extra fan untuk mengademkan kondensor supaya freon lebih ringan dan lancar fungsinya, sehingga kompresor juga lebih ringan fungsinya. Jadi lanjut lagi, itu freon menuju ke ekspansi melalui dryer atau disebutnya filter saringan. Dan di sini freon masuk lebih lancar dikarenakan melewati jalur selang yang lebih besar, kemudian menuju masuk ke ekspansi, yang dimana ekspansi itu ada di dalamnya, itu ada per yang bisa ngepres tuh freon sehingga keluar menjadi dingin di evap. Dikarenakan sifat daripada freon tersebut dari lubang yang kecil menguap ke ruang yang lebih besar, yaitu evaporator tersebut. Karena di evaporator tersebut dingin, maka molekul-molekul panas yang ada di ruangan mobil pada menempel di setiap permukaan evap tersebut. Seperti contoh, gelas diisi air dingin, di luar makanya dia berkeringat. Jadi molekul panas itu nempel ke dinding-dinding gelas. Nah, kemudian ditiup oleh motor blower, maka disebutlah AC yang ada di dalam mobil. Lanjut sedikit lagi, freon yang di evap langsung dihisap kembali masuk ke dalam kompresor lagi. Begitulah berulang-ulang dia bersirkulasi. Nah, di sini saya tambahkan fungsi T di selang 5/8 untuk double blower, serta di selang 3/8 juga sama. Dan di sini ada ekspansi, jenisnya beda tapi fungsinya sama.
namanya ekspansi kotak. Dan ini evap juga bentuknya beda, tapi fungsi sama. Begitu pula motor blower. Jadi sampai di sini saya harap Anda sudah mengerti. Jika belum, tontonlah berulang. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya di JNO AC Mobil. Terima kasih. Silakan di like and subscribe, dibagikan kepada teman-teman, di share juga. Ditunggu nanti kelanjutannya ya. Salam.